Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kemerdekaan yang sejati. Kita memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda kurang lebih 400 tahun. Dan dari penjajahan Jepang 3,5 tahun. Tetapi masih ada penjajahan rohani yang lebih mengerikan, dan hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memerdekakan kita dari penjajahan rohani itu. Dalam Yohanes 8 ayat 36 firman Tuhan berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kemerdekaan yang sejati atau kemerdekaan yang sempurna, kemerdekaan tubuh, roh, dan jiwa kita hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Jadi pada saat ini kita tahu masih banyak orang sedang menghadapi penjajahan rohani. Walaupun secara fisik kita semua sudah dibebaskan dari penjajahan Belanda dan Jepang, tapi penjajahan rohani, saudara, bisa membuat orang stres, membuat orang galau, dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Itu hanya bisa dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Ada dua penjajahan rohani yang masih menguasai hidup mayoritas manusia, dan ini bisa membawa kepada penderitaan kekal di neraka. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Kebenaran yang pertama, saudara, yang harus kita ketahui, penjajahan yang pertama adalah manusia dijajah oleh dosa, dijajah oleh dosa. Yohanes 8 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa atau budak dosa atau dijajah oleh dosa." Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, siapapun saudara yang masih hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa, saudara, keinginan-keinginan dosa, dia adalah hamba dosa, dikuasai dosa, dijajah oleh dosa. Kata hamba, saudara, doulos, artinya adalah budak atau diperbudak. Jadi kalau kita menjadi hamba dosa, kita diperbudak oleh dosa, dijajah oleh dosa. Dan bila kita datang kepada Tuhan Yesus, kita dibebaskan dari penjajahan dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Bayaran dosa adalah maut atau neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, bagaimana kita bisa dibebaskan dari maut? Karena kita dijajah atau menjadi hamba dosa, kita harus mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus supaya kita dibebaskan. Upah dosa adalah maut, kematian, kekal, neraka, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal, saudara. Bagaimana caranya? Kita harus minta ampun, kita harus bertobat. Kita harus bertobat, saudara, minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh membuka hati, percaya kepada Tuhan Yesus supaya Dia membebaskan kita. Kita bisa merdeka dari dosa, bukan menjadi hamba dosa, saudara. Kebenaran yang kedua, sudah penjajah yang mengerikan adalah kita, saudara, manusia dijajah oleh iblis. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia atau di dalam iblis sudah tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku, jangan kita mau dijajah oleh iblis. Jadi ciri-ciri orang yang masih dijajah oleh iblis, saudara, bapaknya, saudara, yang memperbudaknya dalam ayat ini adalah, yang pertama, masih hidup dalam karakter pembunuh, sadisme, kekerasan, kebencian, saudara. Kemudian tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pastinya kebenaran firman Tuhan tidak ada dalam dirinya.
masih hidup dalam dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Karena itu saudara, jangan mau lagi dijajah oleh iblis yang membuat kita menjadi pendusta. Karakter iblis harus disingkirkan dalam nama Yesus. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka karakter ilahi, yaitu karakter Yesus, akan memenuhi kita, memenuhi dengan kasih dan kebaikan. Saudaraku, langkah selanjutnya setelah kita dimerdekakan Tuhan Yesus dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, kita harus hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi murid Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kemerdekaan. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, jadi saat kita dibebaskan dari penjajahan dosa dan iblis, saudara, kemudian kita harus menjadi murid Kristus yang setia belajar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu memerdekakan kita dan kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Apakah Bapak, Ibu, dan saudariku sudah mengalami kemerdekaan sejati dalam Yesus? Bila belum, marilah kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan Yesus. Kita bertobat, minta ampun, minta pertolongan Tuhan, supaya kita dibebaskan dari penjajahan dosa dan penjajahan kuasa iblis, sehingga kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati. Kemudian kita mau taat, belajar firman Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, sehingga kita semakin sempurna kemerdekaannya di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau benar-benar merdeka, mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena itu ampuni dosa kami dan bebaskan kami dari kuasa iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.